Teman-teman semua, di video kali ini saya ingin sekali membahas salah satu sastrawan eksil Indonesia yang cukup produktif pada masanya. Karya-karyanya cukup banyak. Selain novel, dia juga menciptakan cerita-cerita pendek dan juga banyak sekali naskah-naskah drama. Sastrawan ini adalah salah satu sastrawan yang berasal dari Priangan, Tanah Sunda, tepatnya dari Cianjur. Dia adalah salah satu orang yang pergi ke luar negeri pada September 1965 ke Tiongkok sebelum pecah peristiwa pembunuhan para jenderal yang kemudian menjadi awal rentetan peristiwa memilukan yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa 1965 membuat sastrawan satu ini tidak bisa kembali pulang ke Indonesia karena keterlibatannya dengan Lekra, di mana Lekra adalah salah satu organisasi kebudayaan yang berada di dalam naungan PKI pada saat itu. Referensi paling banyak yang pernah saya baca tentang sosok sastrawan satu ini adalah dari tulisan-tulisannya Aip Rosidi. Aip Rosidi adalah orang yang cukup dekat, bahkan pernah mengunjungi dia sebelum meninggal dunia di Rusia. Dalam salah satu tulisannya, Aip Rosidi pernah memuji sosok satu ini sebagai salah satu penulis naskah drama terbaik pada masa itu. Pramudia Anantatur bahkan dalam bukunya Menggelinding Satu menyebutnya sebagai raksasa dramaturg Indonesia pada masanya. Dia adalah Utuy Tatang Sontani. Utuy Tatang Sontani adalah salah satu sastrawan dan dramaturg terkemuka yang pernah dimiliki Indonesia. Ia termasuk sastrawan angkatan 45 yang cukup dikenal pada masanya. Sastrawan asal Jawa Barat ini adalah satu dari sekian banyak eksil yang terpaksa mengembara di negeri orang. Ia tak bisa kembali ke Indonesia pasca peristiwa 1965. Kepergian Utuy ke luar negeri semula dengan tujuan untuk berobat. Ia konon mengidap penyakit liver. Utuy memanfaatkan undangan perayaan 1 Oktober dari Republik Rakyat Tiongkok sekaligus juga untuk berobat. Semula dia akan berangkat berdua dengan istrinya, tetapi istrinya kemudian batal berangkat karena urusan dokumen dan beberapa hal lainnya. Meletusnya peristiwa 65 membuat Utuy tak punya pilihan. Keterlibatannya dalam Lekra, salah satu organisasi kebudayaan bentukan PKI, di mana dia konon adalah salah satu anggota pimpinan pusat, membuat Utuy menjadi ikut tergerus masuk dalam pusaran. Utuy menjadi salah satu yang terimbas gejolak politik yang terjadi pada saat itu. Gejolak politik pada tahun 1965 mungkin adalah sejarah paling kelam dan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Ada jenderal-jenderal yang terbunuh, peristiwa yang kemudian disusul jutaan orang mati, ribuan orang di penjara. Di luar itu, ada banyak mereka yang kebetulan tengah berada di luar negeri dan dianggap memiliki hubungan dengan PKI, tak pernah bisa kembali. Pilihannya saat itu memang hanya ada dua: kembali ke Indonesia dan dipenjara, atau tetap di luar negeri sebagai pelarian. Ini tak cuma hanya berlaku pada mereka yang dianggap terlibat atau memiliki hubungan dekat dengan PKI, tetapi di luar itu ada cukup banyak orang yang kebetulan dikirim oleh Presiden Soekarno belajar di luar negeri pasca peristiwa 65. Sebagian dari mereka terlunta-lunta di negeri orang, bahkan kehilangan keluarga negaraannya atau berstatus stateless. Para mahasiswa yang mendapat beasiswa dan dikirim Soekarno untuk belajar di berbagai negara itu diminta untuk memilih mendukung Soekarno atau mendukung Soeharto. Mereka yang mendukung Soekarno inilah
yang kemudian kehilangan kewarganegaraannya, bahkan selama bertahun-tahun menjadi stateless society atau tak memiliki status kewarganegaraan. Sebagian besar mereka terpaksa memilih menjadi warga negara asing, tetapi ada juga yang tetap bertahan tanpa status sama sekali. Perihal ini pernah diliput oleh media, antara lain oleh CNN Indonesia dengan mewawancarai beberapa orang di Praha, Republik Ceko. Utuy Tatangsontanny adalah salah satu dari mereka yang tak bisa pulang kembali ke Indonesia, karena jika pulang, paling sedikit nasibnya akan sama dengan Pramudia Anantatur yang menghuni penjara Pulau Buru hingga belasan tahun. Sastrawan kelahiran Cianjur tahun 1920 ini melahirkan cukup banyak karya, baik dalam bentuk novel, cerita-cerita pendek, dan naskah drama. Sastrawan Aip Rosidi pernah menyebutnya sebagai penulis naskah terbaik. Pramudia Anantatur juga menyebutnya sebagai raksasa dramaturg terbaik pada eranya. Pendapat Aip Rosidi dan Pramudia Anantatur bukanlah isapan jempol belaka. Sebagai penulis naskah drama, Utuy pernah mendapatkan hadiah sastra nasional BMKN pada 1953 atas karya dramanya yang berjudul Awal dan Mira. Penghargaan yang sama juga kembali diraih Utuy atas karya dramanya yang lain, yaitu berjudul Saat yang Genting. Utuy mendapatkan hadiah sastra nasional BMKN ini pada tahun 1957. Utuy Tatangsontanny pertama kali menulis karangan di media massa pada usia 15 tahun di koran Sinar Pasundan. Ini dilakukannya semasa menjadi pelajar di Taman Siswa Cianjur. Dalam karangan itulah dia pertama kali menggunakan nama Sontanny. Nama ini terinspirasi nama seorang tokoh dalam buku Pelarian dari Digul. Nama Sontanny kelak di kemudian hari terus digunakan dan menempel di belakang namanya. Pada tahun 1937, Utuy Tatangsontanny kemudian menulis dua karya. Karya ini berjudul Mahala Bapa dan Tambera. Keduanya dimuat dalam koran daerah berbahasa Sunda, Koran Sipa Tahunan, dan Sinar Pasundan pada tahun 1937. Novel Tambera adalah sebuah cerita bersetting Kepulauan Maluku abad 17. Novel ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan diterbitkan Balai Pustaka pada tahun 1948. Karya-karya Utuy dalam bentuk novel dan cerita pendek, juga naskah-naskah drama, ada cukup banyak. Selain Tambera yang pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia, pada tahun 1951, Utuy menerbitkan buku berjudul Orang-Orang Sial. Buku ini berisi sekumpulan cerita. Karya lain kemudian menyusul terbit, antara lain berjudul Selamat Jalan Anak Kufur yang terbit pada tahun 1956, Segumpal Daging Bernyawa 1961, Si Kampeng 1964, lalu kemudian Si Sapar, sebuah novelet tentang kehidupan penarik becak di Jakarta pada tahun 1964. Karya-karya ini kemudian disusul oleh novel Kolot Kolotok. Novel Kolot Kolotok adalah sebuah karya yang hanya dicetak terbatas sebagai bahan ajar di Universitas Negeri Moskow. Di Bawah Langit Tak Berbintang adalah novel semi-biografis Utuy Tatangsontanny yang terbit pada tahun 2001. Kumpulan cerita pendek Menuju Kamar Durhaka kemudian menyusul terbit pada tahun 2002 oleh penerbit Pustaka Jaya. Sementara itu, karya-karya Utuy Tatangsontanny dalam bentuk naskah drama juga cukup banyak. Karya-karya itu antara lain adalah berjudul Suling,
Buku ini terbit pada tahun 1948. Lalu kemudian Bunga Rumah Makan, sebuah pertunjukan watak dalam satu babak yang juga terbit pada tahun 1948. Awal dan Mira adalah drama satu babak yang terbit pada tahun 1952. Manusia Iseng 1953. Sayang Ada Orang Lain terbit pada tahun 1954. Di Langit Ada Bintang 1955. Sang Kuryang, opera dua babak, terbit pada tahun 1955. Selamat Jalan Anak Kufur terbit pada tahun 1956. Si Kabayan, komedi dua babak, terbit pada tahun 1959. Tak Pernah Menjadi Tua terbit pada tahun 1963. Lalu ada juga buku berjudul Manusia Kota, berisi 4 buah drama yang terbit pada tahun 1961. Ada juga buku karya terjemahan Utuy Tatang Sontani. Buku ini berjudul Selusin Dongeng karya Jean de La Fontaine yang terbit pada tahun 1949. Novel semi-biografis Utuy Tatang Sontani Di Bawah Langit Tak Berbintang yang terbit pada tahun 2001 oleh Pustaka Jaya mengisahkan tentang perjalanan Utuy ke negeri Tiongkok bersama orang-orang Indonesia lainnya yang diundang ke sana menjelang 1 Oktober 1965. Keberangkatannya inilah yang membuatnya tak bisa kembali ke Indonesia, terpisah dari anak dan istrinya. Peristiwa 30 September pada 1965 di Indonesia membuat Utuy dan mereka yang turut berangkat bersamanya terlunta-lunta di tanah asing. Seperti makan buah simalakama, kembali ke Indonesia mereka pasti ditangkap dan dituduh terlibat G30S. Sementara situasi semakin kacau ketika di RRT pecah revolusi budaya pada 1966. Utuy Tatang Sontani dipindahkan ke sebuah camp yang dijaga ketat oleh tentara. Di tempat inilah Utuy Tatang Sontani mengubah namanya menjadi Awal. Nama ini mengingatkan dengan salah satu judul bukunya, Awal dan Mira. Suatu hal menarik, dalam novel itu, Utuy menempatkan dirinya berseberangan dengan orang-orang partai di RRC. Seperti halnya Pram, Utuy lebih bersikap sebagai individualis yang tak pernah sudi terikat peraturan. Ini dituturkan oleh Aip Rosidi dalam kata pengantar novel itu. Dalam kesempatan lain, Aip menyebut bahwa Utuy hanyalah orang yang terbawa-bawa pergaulannya bersama orang-orang kiri. Aip juga pernah menyebut bahwa saat itu Utuy juga tak begitu memahami Marxis, meski pernah mencoba menulis tentang itu. Masih menurut Aip, kesalahan kita saat itu bukan berusaha merangkul dan mendekatinya, tetapi justru malah berjarak dan menjauhinya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Utuy sendiri. Utuy menyebut dirinya bukanlah komunis, dan ia sama sekali tidak mengerti apa itu komunisme. Aku masuk Lekra karena aku karib dengan Bung Nyoto. Bagiku, Bung Nyoto orangnya indah. Dia seorang politikus sekaligus seorang budayawan. Begitu kata Utuy, sebagaimana ditulis Waluyo Sejati yang kemudian dikutip kembali oleh Zulkifli Songyanan untuk Tirto Aidi. Orang-orang kiri, menurut Aip, membutuhkan orang-orang menonjol di dunia kebudayaan, dan mereka melakukan pendekatan dengan bermacam cara, termasuk membantu dalam mengusahakan penerbitan karya-karya mereka. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Aip Rosidi sebelumnya, penyair Taufik Ismail dalam tulisannya di majalah Sastra Horizon 6 Juni 1997 juga mengatakan bahwa karya-karya Utuy tidak mengandung ideologi Marxis-Leninis. Ini karena karyanya bercirikan individualisme yang bertolak belakang dengan realisme sosialis.
Saat terjebak di Republik Rakyat Tiongkok dan ketika akhirnya mendapat kesempatan, beberapa orang Indonesia yang terdampar di Tiongkok, termasuk Utuy, memutuskan meninggalkan negeri itu dan pergi ke Eropa Barat. Mereka menumpang kereta api Trans-Siberia. Menurut Zulkifli Songyanan dalam tulisannya di Tempo, salah satu orang yang ikut berangkat meninggalkan Tiongkok adalah penyair Agam Wispi. Hanya saja ketika di perjalanan mereka kemudian berpisah tujuan. Agam Wispi meneruskan perjalanan ke Belanda, sementara Utuy dan sejumlah kawan lainnya ketika kereta berhenti di Moskow memutuskan untuk turun. Mereka memilih Uni Soviet sebagai negeri tujuannya. Kedatangan Utuy di Moskow pada 1971 itu disambut dengan baik oleh pemerintah Uni Soviet dan masyarakat ilmiah di negeri itu. Ini karena ternyata nama Utuy sudah dikenal luas lewat karya-karyanya dan juga karena kehadirannya dalam konferensi pengarang Asia Afrika sebelumnya pada tahun 1958. Menurut Profesor Vilen Sikorsky yang dituturkannya pada Zulkifli Songyanan yang meneliti Utuy dalam perjalanan residensinya ke Moskow, Sikorsky mengatakan bahwa mereka sangat menghormati Utuy. Mereka membelikan Utuy sebuah flat cukup besar ditambah seorang pembantu. Mereka bahkan membantu Utuy hingga mendapatkan pekerjaan. Di Moskow, awalnya Utuy menempati sebuah flat di kawasan rayon Siuzino, sebuah daerah barat daya Moskow. Menurut Vilen Sikorsky, pada masa itu, persatuan penulis Uni Soviet memang begitu solid. Ini dikatakan Vilen ketika diwawancarai oleh BBC News Indonesia pada Oktober 2018 lalu. Utuy kemudian memang mengajar bahasa dan sastra Indonesia di Institut Negeri-Negeri Asia dan Afrika, sebuah fakultas Universitas Negeri Moskow. Di negeri beruang merah itu, Utuy juga tetap menulis. Ia menyusun setidaknya 4 novel dan autobiografi. Mungkin ini adalah kelanjutan dari novel semi-biografinya semasa di Tiongkok yang berjudul Di Bawah Langit Tak Berbintang. Hidup bertahun-tahun di negeri orang dan terpisah dengan keluarga, mau tidak mau membuat Utuy amat kesepian. Hidupnya mungkin lebih baik daripada dia memilih pulang ke Indonesia. Tetapi tetap saja, tinggal di negeri orang bukanlah pilihannya sendiri. Dia terjebak oleh situasi. Utuy merasa sangat kehilangan dan merasa sangat kesepian. Di Moskow, selain mengajar, Utuy mengisi dan mencurahkan kerinduannya terhadap keluarga dan tanah air melalui karya-karyanya. Ayib Rosidi adalah sahabat Utuy. Ketika ia berkesempatan ke Rusia, Ayib menyempatkan diri menemui Utuy yang ketika itu terbaring sakit di sebuah rumah sakit di Rusia. Utuy saat itu sangat berbahagia bertemu Ayib karena dia kembali bisa bercakap dalam bahasa Sunda, bahasa ibunya. Kedekatan Utuy dan Ayib mungkin juga karena mereka sama-sama berasal dari tanah Sunda. Melalui Ayib Rosidi pula, puluhan tahun kemudian, istri Utuy, Tatang Sontani, baru mengetahui keberadaan suaminya. Sepulangnya dari Rusia, Ayib menunjukkan foto-foto Utuy yang ketika itu tengah terbaring di rumah sakit. Pada tahun 1979, kabar duka datang dari Moskow. Utuy Tatang Sontani meninggal dunia terkena serangan jantung. Sesuai wasiat kepada temannya, Utuy Tatang Sontani dimakamkan dengan cara Islam. Sastrawan besar ini kemudian dimakamkan di Rusia. Sebagai penghormatan, nisan Utuy ditempatkan sebagai nisan pertama di pemakaman Islam di Moskow. Naskah-naskah drama karya Utuy Tatang Sontani hingga saat ini
masih kerap dipentaskan oleh grup-grup teater di Indonesia. Buku-bukunya pun sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa. Profesor Vilen Sikorsky dari Universitas Negeri Moskow menyebut bahwa Utuy Tatangsontani adalah pelopor drama modern di Indonesia. Ini karena menurutnya, sebelum era Utuy, drama yang ditulis di Indonesia hanya berbentuk bacaan, tetapi Utuy sudah menulis naskah drama untuk dimainkan. Kopi karya-karya peninggalan Utuy diserahkan Profesor Vilen Sikorsky pada AI Prosidi dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin untuk diterbitkan. Namun, naskah dalam bentuk tulisan masih disimpannya. Saya tidak serahkan ke pemerintah Indonesia. Begitu kata Profesor Vilen Sikorsky pada BBC News Indonesia. Profesor Vilen menganggap bahwa situasinya saat itu belum aman. Memang, pada masa Orde Baru, sama seperti para penulis yang mendapatkan stigma komunis seperti Pramoedya Anantatur, karya-karya Utuy juga sempat dilarang beredar oleh pemerintah. Karya-karya Utuy Tatangsontani sejak awal tahun 2000-an hingga saat ini diterbitkan oleh penerbit Pustaka Jaya, sebuah penerbitan diprakarsai Asrul Sani dan beberapa anggota Dewan Kesenian Jakarta, di mana almarhum AI Prosidi pernah menjadi ketua direksinya. Penerbit Pustaka Jaya yang banyak menerbitkan buku-buku sastra dan terjemahan itu bertahan sejak tahun 1971 hingga saat ini. Utuy Tatangsontani mungkin memang tak pernah bisa pulang ke tanah air yang dicintainya, Indonesia. Tetapi sastrawan besar berasal dari tanah Sunda ini, karyanya akan tetap hidup dan abadi. Baik teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Saya memohon maaf jika ada banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam literasi.